Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kersana Syekh Tokjalu, para sesepuh, para guru, sahabatku, para ahli ilmu, para ahli tauhid, para ahli ibadah, baik yang saat ini saum karena tidak haid dan tidak nifas, termasuk ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang haid, mungkin juga yang nifas karena baru melahirkan. Semoga Allahur Rabbul Alamin selamanya menyertai kita dengan kesehatan zahir dan batin, dengan rahmat, ridho dan magfirahnya, yang pada akhirnya setiap kegiatan kita sekecil apapun hingga seraksasa apapun bernilai amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dengan tidak bermaksud menggurui dan saya tidak mimpi semalam bahwa saat ini saya harus berbicara seperti ini di hadapan ibu dan bapak semuanya. Ini namanya Ustadz Tembak. Masya Allah. Jazakumullahu khairan, waktu dan kesempatan, juga doa dari semuanya. Rasulullah alaihi wasallam, satu di antara sekian banyak hadis ataupun sunnahnya. Pada saat itu, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Kerja, kegiatan, amaliyah, profesi apa yang sangat Allah sukai? Ini pertanyaan sahabat. Rasul memberikan jawaban. Kata beliau, amalul mar'i biyadi. Seseorang yang berprestasi karena mengandalkan semua potensi yang melekat dengan dirinya. Dengan bahasa lain, tenganalkeun batur. Misal, ia bisa makan karena ia menyuap sendiri. Walaupun mungkin makanannya hasil ibu, hasil bapak, atau ada yang ngasih. Mungkin juga ada yang tidak terkecuali mungkin sawah juga sawah orang lain. Ada kemudian mau kemana itu? Tapi ketika sawahnya juga adalah sawah dirinya, dia yang memanen, dia yang menanam, dia yang mengetam, dia yang menjemur, dia yang menumbuk, dugi kang ngisikan, dugi kang ngarihan, tapi ngagigihan ngakel sarang liannya, dirinya sendiri yang melakukan, itu tentu yang lebih utama. Tapi setidak-tidaknya jangan sampai kita berkarya, berprofesi, berkinerja itu mengandalkan orang lain semuanya. Dalam kaidah usul fikih diingatkan, ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang keseluruhan kewajiban kita tidak bisa dilakukan oleh kita semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Satu di antara contoh, kita harus memakai baju. Mulai dari memakaikan sampai ngancingkan setiap kancing yang ada, jika tidak semuanya bisa kita lakukan, maka jangan semuanya hanya mengandalkan orang lain. Ya paling tidak atuh kancing nuluhur maku urang, sesana bagi-bagi ke karyawan dan lain sebagainya. Nah ini satu penjelasan dan satu ibarat tamsil yang sangat sederhana sekali. Kalau saya ibaratkan dalam dunia ujian anak-anak, termasuk mungkin juga dalam dunia ujian di bidang-bidang yang lain. Ketika seseorang nilainya tapi ketika orang mendapat nilai 10 tapi hantek atau tapi hasil joki, maka nurani ini akan berbicara. Benar oke nya nilai saya itu 10 tapi hanya kalau menang batur ngesianana. Nah, saya mengibaratkan hal yang sangat sederhana seperti itu. Kalau kita melihat Al-Qur'an itu memandu kita untuk berkarya, untuk bekerja, berkinerja, berprofesi, berinovasi.
Satu di antaranya Allah mengatakan pada surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Bi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah mengatakan, wahai Muhammad, katakan olehmu kepada keluargamu, kepada sahabatmu, dan kepada seluruh umatmu. Kita mendapatkan amanat dari Allah lewat Rasulnya tentang itu. Wahai Syekh Pokjalu, wahai seluruh kru Pokjalu, wahai keluarga besar Kementerian Agama, wahai Muslimin Indonesia, katakan olehmu kepada masyarakat dan bangsa, kepada kepada warga binaan kita masing-masing. Katakan. Apa yang harus dikatakan? Bekerjalah kalian. Berprofesilah kalian. Berkinerjalah kalian. Beramallah kalian. Berbuatlah kalian. Nanti amal-amal kalian itu akan dilihat oleh 3 tim penilai yang sangat dan maha objektif. Yang pertama, tim penilai yang pertama adalah Allahur Rabbul Alamin. Allah itu tidak pernah akan salah melihat karya orang. Allah tidak pernah akan salah memberikan reward kepada seseorang. Allah akan innallaha la yukhliful mi'ad. Kemudian yang kedua, yang akan memberikan penilaian kepada amalan orang mukmin dan umat Rasul itu adalah Rasulnya. Rasul itu objektif penilaian dan penglihatannya. Dalam konteks sekarang, siapa Rasul itu? Rasul di konteks atau pada konteks zaman sekarang adalah para alimul ulama. Rasul mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Bahwa para nabi itu mewariskan nilai, mewariskan konsep. Siapa ahli warisnya? Alimul ulama. Tentu harapan kita kepada Allah, kita ingin menjadi ahli waris para rasul. Bukan pewaris rasul, ahli waris para rasul dan para nabi. Nah, nilai orang-orang yang berilmu berbeda itu tidak akan subjektif. 1 disebut 1, 2 disebut 2, 3 disebut 3, 4 disebut 4, 5 disebut 5, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, tim penilai yang objektif itu adalah orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana? Yang tasdifun qalb, membenar sesuatu yang harus dengan hati. Kemudian wa iqrar bil lisan, deklarasi lisan untuk tulisan, lewat ucapan, lewat kebijakan, lewat keputusan, bahkan lewat rekomendasi. Lalu yang ketiga, mukmin yang sesungguhnya itu adalah wa amalun bil arkan au bil jawarih, siap untuk mengimplementasikan hasil keyakinan dan hasil deklarasinya dalam bentuk aksi yang nyata. Itulah mukmin. Jika unsur-unsur itu melekat pada seseorang yang mengaku mukmin, insya Allah penilaiannya tidak pernah akan subjektif. Nah, itu satu di antara pesan dari Allah Rabbul Alamin agar kita berkinerja. Kemudian Allah pun mengatakan bahwa para nabi itu berkarya. Berkarya. Dalam surah Al-Isra Allah pun mengatakan bahwa kita harus berkarya sesuai dengan profesi kita semuanya. Qul kullu ya'malu 'ala syakilati. Ahli di bidang tajwid berkinerja di bidang ketajwidannya. Ahli di bidang tafsir berkinerja di bidang tafsirnya. Di bidang sayangnya. Termasuk ahli ngurus kodok, ngurus bangkong, dan lain sebagainya, agar ekosistem itu betul-betul stabil, maka ia pun akan tetap berkinerja pada bagaimana agar lingkungan tidak terjadi kerusakan ekosistem, yaitu diantaranya dengan cara memelihara lestarinya kodok ataupun bangkong untuk tetap hidup, untuk memakan serangga, dan kodok menjadi konsumsi bagi buaya, bagi biawak, termasuk bagi ular. Tetapi ketika ekosistem itu tidak dipelihara, maka kerusakan yang akan terjadi. Gara-gara kodok dimakan oleh manusia, akhirnya serangga semakin banyak, ular kehilangan makanan, pada akhirnya serangga merusak tanaman, dan ular datang ke kolong-kolong rumah warga. Akibat apa itu? Akibat manusia yang tidak berkinerja sesuai dengan profesinya, dan akibat manusia tidak bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya
bahwa amal yang paling Allah sukai itu adalah wa kullu bai'in mabrurin. Itu setiap aktivitas bisnis yang mabrur. Berkinerja sebagai pedagang yang mabrur. Bagaimana indikator bagi pekerja ataupun bagi pebisnis yang mabrur itu? Indikatornya ada pada surah Al-Mutaffifin. Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin. Ancaman, bayang-bayang neraka wel mengintai para ahli bisnis. Kenapa? Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Apabila ia menakar, apabila ia membeli atau ingin sesuatu dari seseorang, ia minta dipenuhi, minta bonus, nawar, nganyuk. Nah, itu gambaran orang yang curang dalam bisnisnya. Tetapi ketika ia menjual untuk orang lain, selalu mengurangi, selalu merugikan orang lain. Sameter disebut sameter, padahal pas dihitung ternyata mung 89 cm. Satu kantong ditulisi 1 kilogram. 1 kilogram itu dimanapun juga 10 os. Begitu ditimbang ternyata mung 9 os. Nah, ini gambaran pebisnis yang curang. Jadi kalau begitu, siapa pebisnis yang mabrur? Ketika ia membeli apa adanya. Yang kedua, ketika ia menjual pun apa adanya. Bahkan mungkin ketika ia membeli, tidak apa-apa, tidak dilengkapi juga, mangga tuh sewes-wios. Dan ketika ia menjual, ia langkung nak bonusna dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terakhir, kita pada saat ini berada di hari yang ke-7 di bulan Ramadan. Masya Allah, tidak terasa sudah hari ke-7 walaupun belum lohor-lohor acan, belum tamat. Tentunya harapan kita, semoga saum ini atau berramadan ini tidak semata-mata imsakun anil muftirati minal akli wa syurbi min tulu'il fajri ila gurubi syamsi kalabat minal jima'i. Akan tetapi saum kita, berramadan kita sejatinya. Yang pertama, perutnya saum, lisannya saum, telinganya saum, tangannya saum, kakinya saum. Dari apa? Dari segala sesuatu yang akan membatalkan nilai, value dari kinerja kita berramadan ini. Jika hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, boleh jadi anak kecil itu sangat berhasil untuk menjadi pesaum yang hebat. Tetapi ketika lebih dari itu, saum umum, saumul khusus, ataupun saum khususil khusus, nah ini paling tidak derajat yang kedua, apalagi kalau memang sampai berikhtiar mencapai derajat yang ketiga, tampaknya ini sudah mumtaz kita dalam hal berramadan. Semoga menginspirasi dan saum ritual berdasarkan rumus fikih ibadah ini, mudah-mudahan mengimplementasi, mengkristal, mengakar, membumi, dan pada akhirnya banyak orang yang dapat manfaat dari saumnya kita, terutama diri kita. Dan walaupun orang yang saum tidak ada yang mengetahui siapa sesungguhnya yang saum itu, apakah dirinya atau orang lain, hanya Allah Rabbul Alamin. Bahwa saum li, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bih, dan hanya Allah pula yang akan memberikan reward bagi orang yang sesungguhnya bersaum dengan sebenar-benarnya. Lillahi Rabbil Alamin. Demikian, mudah-mudahan tidak puas. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Sekali lagi, atur nuhun sareng hapunten kasadayana. Barakallahu li wa lakum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama, sebagai mubalik pengganti. Pak Makmun udah ada tuh, Pak Makmun ceramah. Karena Pak Makmun ada kesalahan teknis, mungkin Pak Makmun nanti minggu depan ya, Pak Makmun ya. Mun bisa mah Pak Makmun diurak-orek heula eta gitunya kudu pas tampil. Jadi pakai headset yang biasa saja ya, bosan. Mamun itu moodnya nggak dihidupin. Ya. Pak Haji. Nantilah minggu depan ditugaskan lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan tolab ilmu, kegiatan ngaji di hari ini telah selesai dengan penceramah atau narasumber Mama Badrudin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu kepada kita. Kita dapat melaksanakannya di bulan Ramadan, dan yang terpenting mudah-mudahan ibadah saum yang telah kita laksanakan di hari ke-7 beserta ibadah yang lainnya, sholat Unaj mau kemana itu? Tadarus Al-Quran dan yang lainnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, besok kita lanjutkan dengan kegiatan tadarusan. Nanti saya share tentang hancanya.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum Ya, kena waktu, warahmatullahi wabarakatuh.